Oke, nah pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan proses pemodelan axis grid. Nah, di sini pengertian axis grid itu sebenarnya adalah di dalam gambar kerja atau di dalam gambar plan gitu ya. Di dalam gambar denah itu biasanya ada garis-garis bantu. Jadi garis-garis bantu yang indikatornya pada umumnya itu dia garis putus-putus berwarna merah, kemudian ada kodenya misalnya kode A, B, C, D atau kode 1, 2, 3 di setiap masing-masing garisnya, dan kemudian ada jaraknya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai as gambar atau misalnya sebagai grid atau misalnya sebagai aksis. Jadi pengertian aksis grid. Nah, aksis grid ini itu kita metodenya itu ada dua metode yang kita gunakan. Jadi metode yang pertama itu adalah dengan menggunakan konsep auto modeling atau auto identify. Nah, di dalam auto modeling atau auto identify ini kita memiliki 3 step atau 3 langkah gitu ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita klik garisnya. Jadi di sini ada yang namanya tools pick sideline. Kemudian setelah garis asnya atau garis grid yang ada di dalam gambar cat tersebut sudah kita klik, nanti kita klik labelnya. Kemudian kalau labelnya juga sudah kita klik, baru kita klik di sini auto identify. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah menggunakan metode pembuatan pemodelannya si gridnya ini berupa manual. Nah, manual itu berlaku untuk gambar yang bukan dari CAD atau DWG. Misalnya di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengimport data gambar berupa gambar PDF. Nah, jadi manual ini biasanya kecenderungannya itu adalah kita membuat pemodelan itu dari gambar PDF atau dari gambar hardcopy, di mana gambar PDF atau gambar hardcopy ini tidak bisa kita lakukan proses pemodelan secara auto modeling atau auto identify. Nah, selanjutnya tipe-tipe dari grid itu sendiri yang tadi juga sudah kita jelaskan di depan, bahwa ada garis seperti ini, ada simbolnya A, B, C, D gitu ya. Kemudian ada simbol berupa angka 1, 2, 3, 4, 5 pada umumnya. Ini yang berbentuk ortogonal. Kemudian ada yang berbentuk melengkung seperti ini, ada juga yang berbentuk diagonal seperti ini ya. Nah, ini adalah beberapa tipe untuk yang si grid itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan metode auto modeling. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi sebelumnya, auto modeling itu adalah apabila si gambar ini atau referensi gambar denahnya atau gambar gridnya itu adalah yang pertama dalam satuan milimeter, itu pasti. Kemudian yang kedua itu adalah gambar ini memiliki layer yang berbeda di setiap masing-masing item. Jadi di dalam gambar denah ini memiliki khusus layernya si grid atau as atau si aksisnya itu. Nah, ini tadi step by stepnya adalah pick sideline itu adalah untuk mengklik garis gridnya yang tadi putus-putus berwarna merah. Kemudian kalau misalnya garis berwarna merahnya sudah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan. Jadi klik dulu garisnya, gridnya, kemudian kalau gridnya itu sudah berubah warna menjadi warna biru, kita klik kanan. Kemudian yang kedua baru kita klik label. Jadi labelnya itu yang ini tadi nih, yang labelnya A, B, C, D dan termasuk jarak-jaraknya itu adalah kita asumsikan sebagai label. Jadi kalau garisnya sudah kita klik, kemudian baru kita klik di sini label. Nah, kalau labelnya ini sudah kita klik, berubah juga menjadi warna biru, itu baru nanti kita klik kanan. Nah, kemudian setelah itu baru final stepnya itu adalah dengan menggunakan tools auto identify. Itu pembuatan secara auto modeling ya. Nah, kemudian kalau untuk ilustrasinya di dalam aplikasinya itu adalah di toolbarsnya identify. Kemudian item yang kita gunakan itu adalah itemnya axis grid gitu ya, di sebelah kiri ini. Sesuai dengan penjelasan kita interface-nya untuk si aplikasi itu adalah ini adalah menu item. Jadi menu itemnya itu kalau kita ingin membuat pemodelan grid di sini gitu ya, kita juga harus menggunakan toolsnya grid gitu. Jadi nomor 1 itu adalah kita klik axis grid.
Kemudian di dalam Axis Grid ini ada tools yang namanya Identify Axis Grid. Jadi toolbarsnya Identify, itemnya Axis Grid. Nah di sini ada tools yang namanya Identify Axis Grid. Kemudian setelah kita klik Identify Axis Grid-nya, di sini ada Pick Sideline nih. Pick Sideline itu untuk mengklik garis gridnya atau garis asnya. Kemudian kalau sudah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan. Kemudian Pick Label untuk mengklik simbol gridnya atau identitas gridnya yang tadi ABCD atau angka 1, 2, 3 nya. Kalau memang juga ada jaraknya atau distance-nya, itu kita klik berbarengan. Kemudian kalau sudah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan juga, baru kemudian kita pilih Auto Identify. Nah selanjutnya lagi untuk yang menggunakan metode manual modeling. Nah manual modeling ini di dalam toolbarsnya si Axis Grid itu nanti ada yang namanya element list. Nah element listnya itu di sini kita klik new element listnya, kita pilih ortogonal. Nah kalau kita ingin membuat model si gridnya itu kita mulai dari yang bottom. Jadi yang ini adalah bottom ya, ini bottom. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3. Nah pembuatan grid itu selalu dimulai dari kiri ke kanan untuk yang bottom atau yang top. Jadi pilihannya bottom sama top itu dimulai dari kiri ke kanan urutannya. Kemudian kalau misalnya untuk yang sisi samping gridnya itu yang ABCD ini itu selalu dimulai dari bawah ke atas. Startingnya dari bawah ke atas. Nah kalau misalnya kita sudah mengikuti dengan pola gambar yang kita dapat untuk jarak-jarak gridnya, nah kemudian baru nanti kita klik kiri 2 kali di bagian ortogonal axis gridnya ini ya. Kita klik kiri 2 kali, baru nanti dia akan menjadi grid. Nah kalau ortogonal itu sudutnya itu selalu 0 derajat gitu ya. Kalau misalnya 0 derajat kita klik OK. Nah kalau sudah nanti ilustrasinya adalah seperti ini. Oke, itu akan coba kita praktekkan ke dalam aplikasi Cubicos Derby-nya ya. Nah prakteknya misalnya seperti ini ya. Jadi sesuai dengan video sebelumnya kita sudah memecah gambar gitu ya. Kita pecah gambarnya dengan menggunakan toolbarsnya Identify. Kemudian di sini ada yang namanya split drawing ya. Jadi split drawing ini kita pecah gambarnya. Misalnya contoh kita select seperti ini. Kalau sudah berubah menjadi warna biru gambarnya atau denahnya, kemudian ada indikator berwarna kuning, itu kita klik kanan. Kemudian kita klik judul gambarnya seperti ini gitu ya, kita klik OK. Sehingga nanti akan muncul judul gambar baru gitu. Nah di sini kita pilih khusus yang denah itu mewakili keseluruhan lantai. Jadi misalnya contoh begini ya, kalau kita memiliki lantai yang ada basementnya atau ada podiumnya, lantai podiumnya gitu ya. Kemudian ada lantai towernya. Nah biasanya pada umumnya itu lantai podium itu lebih luas dibandingkan dengan tower. Nah berarti kita ambil gridnya itu adalah grid yang di area yang paling besar atau paling luas. Dalam hal ini itu adalah si podium gitu ya. Misalnya contoh di sini kita ambil denah podium, kita klik kiri 2 kali. Gitu ya, kita klik kiri 2 kali. Nah sesuai dengan instruksi awal kita menggunakan sistem pemodelan dengan menggunakan auto modeling untuk grid gitu ya. Jadi pastikan toolbarsnya itu ada di Identify. Kemudian menu item yang kita gunakan itu adalah adalah Axis Grid gitu ya. Jadi yang kita gunakan Axis Grid. Kemudian di sini ada tools yang namanya Identify Axis Grid. Nah di sini ada tools baru Pick Sideline, Pick Label, dan Auto Identify. Kita klik dulu Pick Sideline-nya, toolsnya. Kemudian garis yang putih ini ya, putus-putus ini sebagai referensi gridnya kita klik gitu ya. Nah ini sudah berubah menjadi warna biru semua gridnya. Baru kemudian kita klik kanan. Selanjutnya gambarnya jadi hilang nih gridnya. Dia tidak hilang, hanya saja nanti masuknya ke bagian original cat layer. Nah yang tertampil di layar warna hitam ini itu masih di dalam original ya. Jadi maaf tadi sebelumnya untuk yang tadi gambarnya hilang itu masuknya ke pick cat layer, Jadi dia tidak hilang, jadi cuma berpindah dari original ke pick cat layer. Kemudian yang gambar original ini adalah gambar yang sekarang ada di dalam tampilan warna hitam ini.
Selanjutnya kita klik lagi toolsnya pick label. Pick label itu identitasnya si grid atau nama si gridnya. Ini kita klik juga. Kemudian jaraknya juga kita klik, baru kita klik kanan. Kalau tadi si teksnya sudah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan ya. Baru kita gunakan fungsi auto identify. Nah, ini adalah kita membuat pemodelan grid secara auto modeling. Jadi kesimpulannya, dipilih dulu gambar yang kita gunakan, cari layout atau denah yang paling besar. Dalam hal ini misalnya gambar podium gitu ya. Kemudian kalau gambarnya sudah kita pilih, nah selanjutnya toolbars yang kita gunakan itu adalah identify, menu itemnya itu adalah axis grid. Kita gunakan tools di sini identify axis grid, pick side line. Kita klik dulu toolsnya, baru kita klik garis gridnya yang digambar cat-nya. Kalau gridnya sudah berubah menjadi warna biru, kita klik kanan. Kemudian kita klik dulu pick labelnya, toolsnya, baru kita klik identitas gridnya dan jarak gridnya. Kalau juga sudah berubah menjadi warna biru, setelah kita klik, baru kita klik kanan lagi. Dan setelah itu baru kita pilih auto identify. Nah, itu adalah penggunaan dengan konsep auto modeling. Nah, bagaimana dengan konsep manual modeling nih gitu ya, manual modeling. Nah, kalau misal untuk yang manual modeling, misalnya contoh begini, kita gunakan selalu tools yang namanya element list gitu ya. Kalau misalnya element listnya tidak muncul di layar, coba dicek di sebelah kirinya, itu ada tools kecil. Kalau di kursor saya ini namanya element list, itu kita klik. Begitu sudah muncul panel element listnya, kita klik new, kita pilih ortogonal. Nah, misalnya contoh nih, kita bottom, jadi di bagian bawahnya dulu nih bottom, misalnya 3000, kita klik ADD. Misalnya kedua lagi, misalnya berapa nih, 6000 gitu ya, kita klik ADD lagi. Kemudian berapa lagi nih, misalnya 10.000 gitu ya, kita klik lagi ADD nya gitu, kita klik ADD. Nah, kemudian di sebelah kiri left gitu ya, misalnya left ini kita bisa ganti 10.000. Kita klik lagi ADD nya, add nya. Kemudian nah ini dia 3000, 6000, 10.000, jadi dari kiri ke kanan. Untuk yang sisi sampingnya dia dari bawah ke atas ya, misalnya 10.000, yang keduanya misalnya 5.000 gitu ya, kita klik ADD lagi. Kemudian kita klik lagi ADD nya itu misalnya 6.000 gitu ya, 6.000, kita klik ADD lagi. Nah, ini sudah jadi grid secara manual. Kemudian kita arahkan kursornya ke nama gridnya itu, kita klik kiri 2 kali, jadi kita klik kiri 2 kali sehingga nanti muncul gridnya ya. Misalnya di sini kita bisa klik poin gitu. Nah, ini untuk grid yang kedua secara manual gitu. Oke, itu dia pembuatan grid secara auto modeling dan pembuatan grid secara manual modeling ya. Kalau auto modeling menggunakan toolbarsnya identify axis grid, kalau manual modeling menggunakan element list, new, kita pilih ortogonal, arc atau diagonal gridnya gitu. Itu dia step by step bagaimana membuat grid secara auto modeling dan grid secara manual modeling gitu. Sekian dan terima kasih.